Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Programmer. Oke, OP kembali lengkap lagi ya karakter-karakternya. Ada saya, ada Ilham, ada Dani. Gimana Ham? Kamu sudah lebih baik? Ya, alhamdulillah udah lebih baik ya. Setelah kurang lebih 1 minggu jadi penyanyi rock. Emang sekarang enggak? Masih, cuma udah nggak terlalu. Oh, udah enggak terlalu. Ya. Iya. Kayaknya sudah pindah. Baru dirasain. Iya. Oke. Ya nanti kalau misalkan Ilham lagi batuk-batuk. Yuk. Aduh. Cut. Ya cut aja. Diedit aja. Diganti suara. Kamu gak apa-apa kan? Enggak. Cut. Gak apa. Kalau di-cut terus nanti saya gak jadi ngomong. Oh, iya. Oke, nah jadi di OP kali ini kita mau bahas. Kamu ikut batuk juga sekarang. Kamu ikut batuk juga. Semua orang batuk sekarang. Cut. Ayo. Oke, jadi di OP kali ini kita mau bahas sebuah topik atau sebuah permasalahan yang ini semua software engineer kemungkinan besar mengalami. Baik yang baru belajar maupun yang sudah berpengalaman di industri sekalipun. Mau dia itu udah punya banyak jam terbang nge-develop project gitu ya. Mau freelance, mau yang udah full time dan kawan-kawan itu bakal punya masalah ini. Apa tuh? Udah selesai imut gitu dan. Nah, masalah itu adalah kenapa banyak software engineer yang walaupun dia itu sudah punya banyak pengalaman nge-develop project ya, entah projectnya apapun gitu kan, CRUD lah, apalah dan kawan-kawan. Tapi ketika dihadapkan dengan soal-soal algoritma ini kayak misalkan di HackerRank lah, LeetCode dan kawan-kawan, itu kayak masih kayak masih ketar-ketir gitu. Kayak ketar-ketir itu dalam artian kayak masih menganggap kalau soal-soal di sana tuh susah-susah gitu. Susah-susah dalam artian kayak gak langsung yang harusnya kan kalau punya pengalaman nge-develop project banyak tuh ngelihat soal tuh kayak wah gampang, aku tinggal gini tinggal gituin udah jadi gitu. Tapi ini kayak masih mikir, kadang struggling juga kayak gitu. Atau bisa jadi case-nya lain juga. Dia udah punya pengalaman panjang nih nge-develop project. Ngelihat soal algoritma tuh mungkin bisa di-solve. Tapi gak bisa di-optimize. Kayak for dalam for gitu kan. Nah, kenapa yang mau ditanyakan adalah kenapa hal ini nih bisa terjadi? Kenapa kok ketika software engineer ini baik ini ya, bahkan aku gitu ya, udah punya banyak pengalaman nge-develop project gitu. Oh gitu, kamu sombong gak? Udah banyak pengalaman. Kenapa saya selalu di pojok? Enggak, maksudnya kayak udah udah kamu gak apa-apa kan, Ham? Gak apa-apa. Kamu bilang, iya gak apa-apa, aku seminggu mau istirahat dulu. 1 minggu lagi aku akan sehat, aku akan sembuh. Enggak, saya kalau batuk ini silent. Gak ngepek. Masuk lewat sini. Oh ya? Gak ngepek. Ya kan gak terlalu gak terlalu keras nanti lah. Iya. Nah, aku pun kayak ketika ngoding gitu ya, udah sering bikin project, development dan kawan-kawan gitu, kayak ketika ngelihat soal-soal algoritma, itu mungkin ada beberapa yang mungkin bisa di-solve. Tapi nge-optimize-nya biar gak for dalam for dan kawan-kawan, itu kayak masih bingung gitu loh. Gimana ya cara buat nge-optimize-nya kayak gitu. Atau bahkan di soal-soal yang hard, itu bingung gimana nih cara kalau medium kayak gitu. Kalau medium aku udah gampang gitu ya. Enggak. Luar biasa. Mediumnya siapa dulu? Mediumnya teh lead nih bos. Enggak gitu sih. Kalau teh lead kan udah jarang ngoding. Jadi wajar dong. Kayak gitu ya. Oh gitu ya. Gitu ya, malah pembelaanmu gitu malah ya. Pembelaan. Ya, tapi sombong karena teh lead kan. Kok aku digiring-giring ke situ terus ya. Anyway, ya. Tapi menurut teman-teman kenapa hal ini terjadi? Kenapa kok punya pengalaman nge-develop project aja itu gak cukup untuk membuat seorang software engineer itu bisa dengan lancar untuk ngerjain soal-soal algoritma kayak gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Bebas, mau siapa dulu? Dan itu dulu mungkin saya masih agak terlalu ini. Ntar saya coba nambahin. Oke,
Ya, this is just my personal experience, overview ya. Maksudnya kayak pengamatanku, my observation sejauh ini gitu ya. Kenapa gitu kan ya alasannya Kenapa? ya? Kenapa dulu? Karena Kenapa dulu? ini ya lagi-lagi ya, karena aku sebagai dari sisi front end kan ya. Ntar aku nggak tahu nanti kalau dari Ilham yang seorang back end apakah juga mengalami hal yang sama atau berbeda gitu kan. Dan sebenarnya Kak, ini tuh sebenarnya adalah satu hal topik yang juga sering banget dibahas gitu, kayak sering banget dipertanyakan juga gitu. Maksudnya kayak kenapa salah satu indikator untuk tes masuk ke satu company itu harus ada Algoritma. algoritma gitu. Iya, Padahal iya. kita algoritma terus data structure-nya. Padahal kita yang dipakai tuh nggak sebanyak itu dan ya nggak gitu nih. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Iya, perasaan aku tiap hari cuma ya use state, use apa gitu kan. Kita pakai Iya, iya. Oh paling sering aku cuma pakai array, hash map, Array map udah beres tuh. terus list gitu. Gak ada tuh stack tuh gak ada tuh. Kenapa? Nah, iya. Nah, aku rasa gitu ya. Kalau dari yang aku alamin ya dari sisi front end ya. Nah, kita tahu kalau semisal perkembangan teknologi framework ataupun library di front end tuh begitu masif dan cepat banget ya. Gitu. Iya. Kayak bisa aja bulan depan udah ada framework baru, ada library baru segala macam gitu. Nah, sehingga kayak developer experience gitu ketika teman-teman front end ngoding itu tuh kayak apa ya udah Manjakan gitu. Dimanjakan. Kayak Dimanjakan. even dari sisi language-nya sendiri dari si JavaScript itu banyak banget array method yang useful dan kayak kita nggak perlu Filter, map, reduce, kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Fine. Bahkan di ES terbaru aku lupa ya itu Ya, ada udah seberapa ya sekarang gitu. ya, itu ada array method baru lagi gitu yang itu ya baru gitu. Nah itu satu ya dari bahasanya dan apalagi kalau semisal ngomongin frameworknya gitu. Let's say kita bikin React gitu, pakai React gitu. Itu bikin React. Wow. Luar biasa ya. Pakai React. Level jadi ini bikin React. Beda kelas ya, beda kelas. Pakai React ya. Itu Iya, kan pakai React. kayak deklaratif banget kan. Maksudnya kayak oke, kita ngebikin suatu page atau elemen di pakai React itu kayak deklaratif banget. Kayak kita ngoding HTML kan. Iya, udah gak dom manipulation Betul, lagi tuh. Udah kayak gak kita nggak perlu element by dokumen. ID, if apa Kita nggak gitu. boleh create elemennya segala macam Iya, gitu ya. Udah Nah, bener-bener kayak HTML. betul. Nah, itu kayak apalagi kayak ada event nih. Oh ya udah on click terus bikin function udah kelar gitu kayak itu kayak apa ya? Enak banget dan deklaratif. Kita mau apa itu udah gitu. Iya. Dan kita juga seringkali just take it for granted gitu. Maksudnya kayak nggak paham under the hood-nya kayak gimana gitu. Oh, kita pakai state gitu. Kita pakai use state gitu. Oh, enak banget gitu. Oh, ini ada state, ini ada updater dari state tersebut. Udah pakai gitu kan. Sesimpel itu gitu. Aduh, saya merasa asing. Nah, makanya kamu habis ini belajar React. Kamu pernah belajar React kan tapi kan? Iya, tahun berapa ya? Agak lupa, udah lama sih. Cuma nggak sampai dalam kayak kalian lah. Nah, iya, jadi itu sih menurutku kenapa hal itu terjadi gitu. Karena kita udah oke, let's say kita udah biasa nih develop produk 1-2 tahun gitu. Tapi ketika kita dihadapkan pada soal katakanlah lead code medium atau easy yang kayak kita bahkan sampai mikir banget gitu. Karena I think terlalu dimanjakan. Itu kayak seolah-olah terlalu dimanjakan tadi kita nggak terbiasa untuk make our own solution gitu. Maksudnya kayak itu kan semuanya ketika kita ngerjain suatu katakanlah soal atau question yang ada di lead code itu kan imperatif ya. Nggak bisa kita deklaratif. Ya gak bisa. Maksudnya kayak aku mau ini ya udah kamu mesti mikirin gitu. Step by stepnya apa. Oh, aku mau ada looping. Habis aku looping ternyata ada condition di bawah gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang menurutku menjadi salah satu faktor dan landasan kenapa ketika teman-teman yang udah biasa develop produk 1 atau 2 tahun atau bahkan udah berkarir gitu. Tapi ketika dihadapkan pada suatu topik algorithm and data structure, competitive programming itu kayak masih menjadi blurry gitu. Berarti kayak apa ya? Si competitive programming itu kayak jadi sebuah kayak sebuah tolak ukur. Oke, kamu sudah biasa nge-develop project, tapi tes sesungguhnya untuk menentukan apakah skillmu sebagai software engineer itu oke atau enggak, itu adalah di competitive programming itu sendiri karena kayak gak ada tooling, gak ada ini kayak itu kita nggak bisa semua tools yang kamu pakai, kamu menggunakan kedua tangan untuk bahkan melakukan sesuatu autocomplete gitu ya. gak ada kalau kita ngoding di lead code Ya gitu itu kayaknya platformnya aja sih. Maksudnya kan dia kan bisa latihannya di VS Code atau apa gitu kan. Iya. Gak kayak gitu juga sih.
kayak hitam semua gitu kayak notepad gitu ya. Whiteboard ini ya, whiteboard. Whiteboard interview udah langsung tulis di ini. Gokil sih. Iya, dan ya itu Agree, ya, penting kebayang. banget sih. Maksudnya kayak itu aku juga kurasa adalah soul dari seorang software engineer gitu. Karena ya apa yang di-expect dari seorang software engineer adalah kemampuan problem solving skill dia, logika pemrograman dia, kemampuan dia untuk connecting the dots. Oh, aku ada problem ini, dan dia bisa menganalisis. Oke, pertama requirement-nya nih apa, ekspektasi dari problemnya apa, gitu. Outputnya apa, atau bahkan in the first place kita mesti bisa memahami dulu gitu. Ini pertanyaannya apa, permasalahan apa yang mau di-expect. Konfirmasi dulu. Betul. Kalau misalnya kita salah memahami permasalahan, salah memahami suatu problem, solusinya juga bakal beda kan. Kita solve different solution yang bukan seharusnya kita expect gitu kan. Yap. Udah langsung ke belakang-belakangnya udah agak bener itu. Kalau misalkan requirement-nya udah salah paham gitu. Iya. Ya, betul. Betul. Masih ada aja. Dan aku rasa ya Kak, kalau misal ada yang berpendapat, oh gak penting gitu Kak, kita belajar data structure, algorithm, kemudian competitive programming, memahami time, complexity, big O notation, segala macam. Oh, atau data structure yang lain, graph ya. Graph. Terus stack, queue gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya, atau ada heap map gitu segala macam, banyak banget sebenarnya. Itu sebenarnya kurasa penting gitu. Atau bahkan kita memahami algoritma dan teknik-teknik yang ada, dynamic programming, itu kayak wow. Kalau kita bisa menguasai konsep tersebut, itu gimana bisa kita optimize dari solusi yang kita propose gitu-gitu. Itu kayaknya kalau udah nguasain itu semua kayak wah React, buang bikin sendiri gitu ya. Enggak. Iya. Bangga aja. Saya tidak butuh framework. Saya bikin framework sendiri gitu kan. Iya. Dan that's why aku termasuk orang yang nggak agree gitu sama itu. Maksudnya kayak nggak penting belajar itu, ya udah langsung fokus ke framework atau library. Karena apa ya, kalaupun gitu ya kita ngomongin bedah library atau framework gitu ya, aku rasa ya. Nah, aku baru banget nih ngulik soal, aku ngambil course di Front End Master namanya The Hard Parts of UI Development gitu ya. Nah, itu tuh kayak dia tuh kayak bukan nge-highlight sih, dia kayak ngebahas underlying apa ya, semacam fundamental atau konsep yang dibawa framework di front end gitu, entah itu Vue gitu, entah itu React gitu. Gimana mereka cara punya kerja konsep yang sama, betul. Gitu ya? Nah, itu dan di situ gitu, aku belajar tentang virtual DOM gitu ya, virtual DOM gitu ya. Kita bikin virtual DOM sendiri, di mana kalau misal kita pakai React ya udah gak perlu mikirin itu gitu. Dan di situ gitu ya, itu dibahas gimana cara kerjanya. Dibahas gitu. Bahkan algoritmnya kita pakai di situ pakai diffing algorithm gitu. Di mana diffing algorithm itu dia tuh kan yang kita tahu kalau React nih ada state update gitu. Itu kan kalau yang berubah di DOM-nya katakanlah cuma input doang. Cuma bagian ya. Dia nggak ngebikin semua tree elemennya gitu. Tapi ya udah yang input doang itu yang berubah gitu. Nah, itu pakai diffing algorithm buat algorithm tadi. Buat mengetahuinya, menentukan yang beda itu. Dan itu kayak kita nggak mungkin punya pemahaman seperti itu, approach seperti itu ketika kita blur dan ketika kita nggak punya suatu konsep dan nggak punya fundamental tentang data structure algorithm yang solid dan kokoh gitu. Ya, kebayang. Itu berarti kalau dari ngomongin dari sisi front end gitu kan. Ya, aku nggak tahu kalau di dari back end gimana Ham? Biasanya back end gini Kak. Apa ya? Back end tempatnya logic doang, apa front end CSS gitu kan? Iya, cuma tampil doang. Kalau kamu mau Ilham biasanya mau ngomong gini, kerjanya front end cuma mantengin Figma gitu. Iya. Terus kamu mau mau ngebah warna, ya udah background color gitu. Kelar gitu. Back end enggak gitu kan. Nah, kita dengar sendiri nih gimana nih kalau dari back end gimana nih? Back end katanya logic terus ya gitu. Apakah kalau dari back end itu ya kan? Kalau tadi kan front end kebanyakan tooling kan. Kayak apa tool gitu. Jadi kayak kurang keasah tuh skill problem solvingnya sebagai seorang software engineer itu kayak kurang keasah. Bahkan apalagi lo sampai cuma ikut tutorial doang, udah pakai tooling banyak tooling terus cuma ngikutin tutorial doang, udah gak keasah sama sekali problem solvingnya gitu kan. Tapi kalau di back end kayak gimana? Menurutmu, apakah dengan ada pengalaman development project di back end itu bisa mengasah skill algoritma juga atau kayak gimana? Oke. Ini berkaca dari diri sendiri aja ya. Boleh. Kamu tak ambil kaca. Iya, saya kan juga udah ya cukup banyak ya ngerjain project-project gitu. Oh gitu, kan. Kamu sombong Ham kalau udah banyak. aku udah nunggu momen itu loh kayak. Iya. Jadi aku doang. Iya. Ya jadi kan saya kan udah cukup banyak lah ya bikin project back end gitu, dan
sampai titik ini juga saya juga belum ngerasa jago algoritma gitu. Jadi kayak nggak ada jaminan ketika kita udah sering atau banyak develop project itu bisa jago algoritma gitu kan. Nah, cuma tadi tergantung projectnya seperti apa gitu. Kalau projectnya cuma CRUD doang gitu, mau bikin 100 CRUD ya gak akan nge-improve kita algoritma kita kan sebenarnya kan. Tergantung projectnya. Kalau projectnya butuh logic yang berat gitu, ngitung apa, harus ngapain dan lain-lain gitu. Nah itu mungkin akan sedikit banyak melatih kita untuk problem solving kan. Nah cuma yang saya sadari juga sebenarnya kayak konsep-konsep atau teori-teori atau teknik-teknik algoritma itu yang tadi di-mention sama Dan itu sebenarnya kayak gak selalu kepake gitu sih sebenarnya gitu. Oke. Oh gitu? Iya. Ini yang saya rasakan ya kayak Iya, saya bikin project gitu ya, ada logic berat banget nih, kompleks banget gitu. Kompleks banget gitu dan yaudah saya nggak pernah berpikir oke saya harus pakai teknik ini nih gitu, teknik apa gitu, gak tahu teknik apa gitu ya, teknik algoritma gitu misalkan atau apa ya yang paling simple hashmap lah atau two pointer gitu yang saya tahu gitu kan, misalkan gitu ya. Saya nggak pernah langsung berpikir mau pakai teknik apa, tapi kayak gimana sih logiknya, gimana sih cara nge-solve-nya gitu. itu cara Iya, cara apa ya? brute force dulu lah. Iya lah gitu. Iya, berarti Brute force-nya kayaknya itu gitu lebih kan. ke brute force gak sih? Kayak brute force kan intinya ya udah penting solve kelar Solve dulu, gitu. ya. betul. Mau loopingnya berkali-kali pun ya bebas. Iya, gitu. time complexity dan space-nya ya Nanti dulu ya gitu udah, kan. Belakangan. Nah, tapi kan terkadang kita nggak sadar kalau apa yang kita buat itu, logik kita yang kita buat itu sebenarnya implementasi dari suatu teknik algoritma gitu loh. contoh. Oh. Kan tiba-tiba saya bikin logik nih ya, udah tuh 100 baris gitu, logik gitu kan. Nah tiba-tiba ada bagian yang sebenarnya itu, oh ternyata ini teknik two pointer loh gitu ya, ini ternyata hashmap loh, ternyata ini bagian dari teknik ini loh, algoritma ini loh gitu. Iya, Nah bahkan itu saya nggak sadar gitu. Apa contohnya? Aku penasaran sih. Maksudnya kayak tadi Ya kayak Ilham kan mention sampai 100 line of code kan. Maksudku kayak pemahamanku adalah ketika kita pakai algoritma itu tuh kayak bener-bener apa ya? Suatu paradigma, suatu teknik yang dia tuh optimize kan. That's why kita nggak perlu tuh kayak sampai 100 line of code ketika Ya ini algoritmanya bener gitu. contoh aja sih, contoh aja. Contoh paling simple deh. Saya awalnya nggak tahu hashmap tuh, nggak tahu. Hashmap lebih ke data structure daripada algoritma sih. Ya ini contoh ya. Ketika saya sadar, saya ngoding, ternyata itu hashmap atau penerapan dari suatu teknik algoritma gitu kan. Nah, ketika saya udah ngoding itu, terus saya bikin hashmap gitu, yang saya nggak tahu kalau itu hashmap. Nah itu kayak langsung sadar, oh ternyata ketika belajar gitu, ngulik tentang algoritma, data structure, ternyata ada hashmap. Oh ternyata saya pernah pakai ini gitu. Ternyata saya udah pernah bikin ini sebelumnya gitu. Nah kadang itu nggak sadar gitu. Kita nggak tahu teorinya kan. Kita nggak belajar nggak belajar dari algoritmanya langsung kan. Tapi kita by practical gitu kan. Ternyata ada penerapan ini yang pernah saya buat gitu. Nah tapi yang saya sadari sebenarnya ya tadi itu bisa ngebantu kita melatih problem solving kita sebenarnya. Oke. Terlepas dari teknik apa yang kita pakai ya. Tapi gue udah pertanyaan kali kalau dari back end tuh. Karena ya pas kemarin kan sempat belajar tentang di algo expert ya. Itu aku belajar tentang heaps data structure, dan waktu itu konteksnya aku lagi belajar sorting algoritma kan. Terus ada heaps gitu kan. Nah, dia tuh kayak sempat nge-mention sebenarnya heap ini bisa dipakai di implementasi salah satunya untuk prioritization gitu. Nah, di mana itu mungkin kayak semacam use case-nya adalah scheduling, mana yang harus diprioritaskan dulu gitu-gitu kan. Atau kayak aku kemarin belajar queue gitu ya. Atau apa. Nah, ternyata di backend kan ada message broker queue ini apa namanya buat RabbitMQ itu kan. Ya buat microservice. Nah, queue. Nah, itu kan sebenarnya adalah suatu implementasi dari data structure yang kita take it for granted aja kan. Nah, tinggal apakah pakai gitu aja. Pertanyaannya adalah apakah sama teman-teman backend tuh tinggal pakai aja, gak nge-implement sendiri. Oh, aku queue nih gitu. Nah, ya. Oke, Apakah ini itu aku terjadi juga ini ada di bentar. Aku ngatur antriannya ini gitu. Ini harus gini dulu, baru habis itu gini. Gimana caranya dia yang masuk ke antrian dulu, atau kayak prioritization, mikirin scheduling, mana yang mesti diprioritaskan dulu. Apa kita pakai approach apa ya, heap sort atau apa gitu kan? Atau udah ada toolingnya yang tinggal pakai aja gitu? Selama ini sih saya tinggal pakai aja ya, dan rata-rata mungkin teman-teman juga yang nggak tahu ya. Sepengetahuan saya juga
nggak ada ketika ada satu tooling yang udah kita bisa tinggal pakai gitu, yang di dalamnya udah nerapin satu algoritma gitu. Ya kita tinggal pakai aja gitu kan sebenarnya, karena ya faktor lainnya, ada faktor-faktor tentang timeline lah mungkin gitu kan. Kalau misalkan kita mau sok-sokan gitu kan. Udah ada tooling untuk queuing gitu ya. Mas ini deadline-nya besok ya Mas ya gitu. Deadline-nya besok gitu kan. Terus kita mau Bentar, bikin Mas. algoritma sendiri Saya gitu. mau menerapkan HIP nih. Ya gak rilis kita kan. Nah sebenarnya itu sih. Make sense. Ya keseringan saya sendiri secara pribadi memang sering ya udah kalau ada toolingnya tinggal pakai aja gitu. Dan mungkin di balik layarnya kita perlu pahami juga, oke ini nerapin queuing gimana sih cara kerjanya sebenarnya gitu kan. Oh ternyata kayak gini. Ya kalaupun toh kita mau bikin ya sebenarnya sama juga gitu kan penerapannya gitu. Dan bisa jadi kalau bikin sendiri nggak terlalu bagus daripada tooling itu Ya, gitu gak kan. terlalu optimis. Gak terlalu optimis gitu juga kan. gak kepake gitu. Iya betul. Nah paling enggak kita oke ini queuing cara kerjanya gimana, algoritmanya gimana, oke kita tinggal pakai aja sih sebenarnya. Di backend seperti itu. Tapi nggak tahu ya kalau ada teman-teman backendnya nonton gini yang terus apa-apa bikin tooling sendiri gitu, mohon maaf ya. Saya takut diserbu sama orang-orang backend. Gak wajar aja mungkin ya, tambahin aja kalau misalkan ada sudut pandang lain gitu. Ya betul, tambahin aja kalau memang. Ya. Tergantung ya. Mungkin kalau ada bener-bener case yang butuh bener-bener kita develop tooling sendiri gitu kan, yang nggak ada di tooling yang lain gitu. Sebenarnya Misalkan nggak itu harus mungkin di tooling titik itu sebesar udah itu sih. gak sih? Ya, Nggak harus simple tooling. Maksudnya sebenarnya. kayak kadang kan kita katakanlah pakai suatu framework library gitu kan. Nah, nggak tahu. Misal kita di front pakai Lodash gitu kan. Ya. Itu kan gede kan ya. Terus yang kita butuhkan satu package. Lodash tuh underscore itu ya. Ya underscore itu ya. Yang importnya bisa underscore. Aku gak tahu kenapa di importnya underscore. Oh yang digolang berarti underscore tuh Lodash bukan? Bukan dong Pak. Bukan dong. Beda. Kan gak ada Golodash, gak ada kan. Sorry. Lanjut. Nah, kan kadang kita cuma pakai beberapa functionnya aja, sedangkan yang di provide Lodash tuh banyak banget gitu. Nah, padahal mungkin kita bisa bikin sendiri nih di repo kita, kayak ya udah bikin folder utils di mana sesuai kebutuhan kita gitu. Ya udah bikin itu function helpernya segala macam gitu. Kalau Bikin sendiri kan berarti kan? Iya. Karena case-nya simple. Oh, Kadang ada case gitu ya, kayak, tapi kita udah pakai ini deh gitu. Kayak Aka kemarin drag and drop, kayaknya nggak ada library yang proper deh. Aku bikin sendiri tuh. Lu gokil. Gokil. Itu bukan nggak cocok dengan case-nya. Nah, itu bener kan? Kalau misalkan special berarti case. itu. Iya. Kalau ada special case mungkin butuh banget gitu Iya, untuk bikin sendiri gitu. Iya. Iya. setelah- Dan tech lead bisa bikin sendiri. Bisa Ya banget. aku setelah ngerjain drag and drop bikin library sendiri tuh ya kayak wah aku merasa bisa mengerjakan semua lead code ya kan. Enggak sih. Oke, berarti yang sama pertanyaan selanjutnya. Ini aku ada pertanyaan. Berarti sebenarnya bisa gak sih kita tuh kayak Pernah gak sih kita ngerasa beda konten. Pernah gak sih? Kayak bisa gak ya kita udah fokus ngedevelop project gitu, ngedevelop sesuatu, tapi sambil kita ngedevelop project itu kita bisa mencicil atau meningkatkan skill algoritma kita. Nah, sebelum teman-teman ngejawab, aku mau ngerangkum dari yang tadi tuh ya. Kalau aku dengerin teman-teman diskusi teman-teman itu sebenarnya bisa. Cuma yang menjadi masalah adalah karena kita pakai tooling tadi itu akhirnya jadi gak keasah gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ada case-case tertentu gitu ya. Mungkin bukan CRUD bukan case CRUD, bukan sesederhana CRUD gitu ya. Dimana di sana itu problemnya sangat kompleks dan bahkan tooling yang ada itu tidak cukup untuk nge-solve si problem tadi. Jadi kita butuh nerapin algoritma sendiri kayak gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah harus sekompleks apa gitu. Karena tadi kalau aku ada gak yang simple aja gitu. Kayak maksudnya kalau aku dengar tadi dari Dani kayak ada nih cara kerjanya si React untuk untuk ngecek mana nih yang berubah dari UI kita gitu. Terus dari Ilham tadi jelasin soal bukan dari Dani juga sih, yang masalah heap gitu kan. Untuk prioritization di MQ gitu jadi di RabbitMQ gitu juga kan dia dia dan kawan-kawan harusnya bikin itu. Nah, maksudnya kalau kita nggak mungkin ya benar kalau misalkan kita bikin project nggak mungkin sampai kita bikin queuing dan diving algoritma sendiri dong kayak gitu kan, kayak itu terlalu kompleks. Ada gak yang simple aja kayak
case-case yang simple di mana kita itu bisa menerapkan algoritma kita sendiri gitu. Jadi sambil apa ya, kayak aku pengen belajar algoritma, pengen nge-improve skill algoritmku, tapi nggak pengen nyoba-nyoba soal algoritma, tapi pengennya itu sambil belajar, Sambil proyekan gitu lah, sambil ngedevelop. Karena masih belum ada waktu nih case-nya, misalkan masih belum ada waktu buat ngerjain soal-soal gitu, masih ada pengalaman atau lebih suka yang ngedevelop project lah, misalkan belajarnya gitu. Ada gak ya case-case yang simple gitu yang bisa dibuat nge-improve tadi kayak gitu? Siapa dulu? Nah, mungkin dari backend dulu kan. Backend kan banyak ini kan. Apa-apa di backend gitu kan. Logik-logik di backend gitu kan. Apa ya case simple ya? Saya juga keseringan pakai tooling juga sih sebenarnya. Kalau sorting gitu di backend. Dot sort. Ada juga dot sort gitu. Karena saya kan sekarang pakai Ruby ya, dan Ruby ada function helpernya juga kan untuk sorting gitu. Dan mungkin kalau mau ini sih mau nerapin case simple ya, mungkin kebayangnya ya, tapi ini belum saya terapin juga sebenarnya. Kayak kalau kita mau pakai misalnya sorting gitu ya, kita pelajarin sebenarnya function helper dari bahasa pemrograman tersebut sebenarnya pakai metode sorting seperti apa gitu, dan apakah ada metode sorting lain yang lebih optimize. Nah, itu coba kita terapin gitu. Mungkin itu bisa gitu. Oh, ternyata ini pakai linear nih misalkan ya. Terus ternyata ada algoritma sorting lain atau algoritma sorting lain yang lebih optimize. Kita coba bikin sendiri gitu misalkan gitu. Sesimpel kayak gitu. Kebayangnya kayak gitu ya kalau case simple ya, karena ya tadi kita perlu tahu si function helper ini sebenarnya pakai apa sih sebenarnya di dalamnya gitu kan. Kita harus tahu juga kan kompleksitas dari function helpernya gitu kan. Kalau kayak itu misalkan nge-handle race condition lah, atau transaction yang sangat kompleks yang harus ke tabel ini tabel itu dan kawan-kawan itu. Ya bayangin lah case-case yang sekompleks itu akan keasah gak skill algoritmanya? Race condition sebenarnya nggak terlalu related penerapan sama algoritma juga ya sepengetahuan saya, karena beberapa tooling juga ada yang super untuk handle juga untuk race conditionnya gitu. Dan ada toolingnya? Ada dan sering dipakai di production. Saya pernah sering pakai juga. Queuing itu salah satu cara untuk nge-solve condition kan sebenarnya kan, diantriin gitu kan. Kalau misalkan transaksinya gede gitu kan. Dan toolingnya ya ada gitu. Kita tinggal pakai gitu sih sebenarnya. Nah, seperti apa? Ya mungkin case yang butuh logik dan mungkin toolingnya memang belum ada gitu. Misalkan ngitung apa, harus kemana dulu ngitungnya gitu. Ini nggak tahu ya, gak kebayang case-nya sih sebenarnya. Intinya kayak ada case yang dia harus ngitung sesuatu yang gede, terus ya tadi ada campuran-campuran logiknya gitu. Nah, itu mungkin bisa tuh kita coba terapin teori algoritma gitu. Paling nggak kalau kita gak terapin tadi sih sebenarnya ngasah otak kita untuk problem solving sih sebenarnya, meskipun itu brute force gitu. Ada yang sampai ini gak, ada kasus gini gak, kayak misalkan udah pakai tooling nih. Ini buat Dani juga ya mungkin ya di front end ya. Udah pakai tooling, udah selesai masalah pakai tooling. Tapi karena satu atau dua hal, misalkan karena toolingnya kurang performance atau toolingnya itu kurang optimize atau segala macam, itu butuh di extend atau butuh di toolingnya ya, butuh di improve atau dimodify sehingga kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan secara maksimal dari tooling ini gitu. Nah, jadi di sana ada kesempatan buat nge-improve algoritmanya tuh dengan cara nge-improve atau nge-modify si toolingnya gitu. Iya. Kalau pengalaman saya sih belum sepengalaman saya pakai tooling sih sebenarnya belum pernah nggak ada case yang nggak cocok sama toolingnya gitu kan. Nah, itu atau kurang itu belum pernah ada ya. Iya, belum pernah kejadian lah. Saya belum pernah ngalamin itu gitu. Tapi walaupun memang ada hal yang nggak cocok dari tooling itu, terus kita mau improve, ya bisa banget gitu kita improve gitu. Tapi yang diimprove kan sebenarnya bukan toolingnya kan. Bisa jadi kita cari opsi tooling yang lainnya gitu kan sebenarnya. Apa nih yang available di market mungkin yang misalkan ada tooling sejenis gak ya, terus kita compare gitu misalkan apa istilah kok di startup ya, POC lah, kita POC-in lah gitu. Karena lagi-lagi mungkin gara-gara ini ya, gara-gara waktu ya, karena effort. Bisa jadi kayak gitu. Gak mungkin bikin sendiri dong, bikin sendiri udah effortnya betul 1, 2, 3 sprint gitu kan. Iya, mungkin lagi kalau ngebug mungkin itu sih cari opsi
tooling yang sejenis tapi secara performance dan kebutuhan itu lebih cocok gitu, lebih make sense gitu. Mungkin gitu sih. Sangat susah berarti ya cari case-nya ya yang bisa ngedevelop project sambil dapetin skill algoritma. Sampai ini ya, maksudnya ngedevelop project itu bukan buat, kalau buat personal project nih, side project buat diri kita doang gitu kan, bukan mau dipakai ke klien dan kawan-kawan tuh mungkin bisa karena bisa dibuat semua kan. Aku mau bikin JRUD tapi gak mau pakai React, mau pakai ini sendiri, ada apa tadi, diving algoritmanya sendiri dan kawan, mungkin bisa aja gitu. Tapi kalau itu untuk production kan enggak kan. Ya mungkin kayak gitu ya, mungkin levelnya tuh level yang ya buat personal atau exercise project gitu jadinya. Iya, bisa dibuat-buat aja gitu sebenarnya. Iya, dibuat-buat jadinya ya. Oh iya. Itu gue tahu sih kalau di front end gimana sih. Toolingnya kan lebih, sebenarnya secara tooling kan front end lebih banyak ya sebenarnya ya. Iya kan? Makanya front end manja-manja. Gitu ya. Gitu ya. Dia curhat kayak, "Wah, ini di handle di mana? Di back end." Iya, kemarin saya ribut sama Dani kan. Ini kayaknya di backend sih ya. Enggak kalau saya jadi backend saya enggak mau sih ngeproses itu di backend sih. Iya. Kalau ngomongin project ya, aku iya, kayaknya lebih ke personal project. Nah, BTW aku dari tadi lagi buka GPT ya. Nah, itu aku coba biasanya coba brainstorming sama dia kan. Nah, aku coba tanyain gitu kayak apa nih contoh personal project gitu yang bisa aku bikin, tapi itu aku mengvalidasi dan memperkuat pemahamanku soal stack dan queue gitu. Oh ya udah coba bikin aja project ini, nanti kamu bakal ngimplement ini gitu. Atau kayak katakanlah dia bilang pakai online shopping chart gitu kan. An e-commerce website that add shopping chart. Nah, di situ kamu ketika user add itu kamu bisa NQ gitu kan. Tapi kalau remove kamu bisa di queue. Oh iya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya kayak dicari case-case-nya kayak gitu sih. Ya lagi-lagi itu ada toolingnya juga. Iya, lagi-lagi ada toolingnya juga. Dan gak mungkin kita propose kayak, "Mas, ini bikin sendiri aja," gitu kan. Kita propose ke lead kita, senior, ini bikin sendiri aja gitu kan. Kalau case-nya production lo ya. Tapi kalau masa-masa belajar menurutku itu valid dan bisa untuk kita lakukan. Katakanlah kita belajar nih. Oke, aku bosen kayaknya di lead code. Maksudnya kayak itu kan nggak ada suatu hal yang bisa aku lihat gitu kan. Nggak ada produk yang nggak kita ada buat outputnya gitu. Ya udah gitu, kita coba bikin yang kayak tadi gitu. Oh, apa nih case-nya gitu kayak. Atau kita bikin semacam bikin functionality undo redo gitu. Itu kan ada juga implementasi data structure-nya kayak itu kan. Nah, itu menurutku oke gitu. Tapi kalau mungkin in the level advance yang tadi Aka bilang sampai production gitu, atau kayak untuk benar-benar memvalidasi gimana pemahaman kita terhadap suatu algoritma dan juga data structure, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita coba kontribusi ke open source sih. Dari tooling-tooling itu gitu. Dari tooling-tooling yang bisa kita kita lihat benar. nih kayak semisal ya, aku lagi buka Xstate Kak. Aku buka Xstate ya. Xstate itu dia shortest path. Ini dia pakai Dijkstra algorithm. Itu kayak di mana itu adalah graph. Data structure-nya graph, algoritma dari graph sendiri apa? Yang salah satunya adalah Dijkstra gitu kan. Untuk nge-find shortest path tadi ya. Betul. Nah, ya udah gitu kayak, ini sebenarnya implementasi di balik layar kayak gimana? What kind of Dijkstra algorithm implementation detailnya kayak gimana gitu. Ya udah kita tahu juga open source, dia code-nya open for public, ya udah kita coba deep dive ke situ gitu kan. Atau kayak apa lagi ya semisal ya yang diterapin algoritma harusnya ada banyak gitu. Kayak yang tadi aku mau penasaran sih sama diving algoritmnya yang di React tuh kayak gimana gitu, kayak ya udah kontribut aja, coba lihat gitu. Atau yang tadi RabbitMQ dia gimana, atau implementasinya, atau yang schedule ngomongin tentang implementasi heap-nya gimana segala macam gitu. Kita bisa lihat di situ gitu. Iya. Berarti dari situ udah kelihatan kan kompleksitas projectnya yang harus dicapai untuk bisa tadi implementasi algoritma tuh ya harus selevel-level itu gitu kan. Bikin library. Bikin toolingnya itu gitu kan. Harus selevel itu gitu. Kalau mau benar-benar dapetin experience algoritmnya. Dari situ aku bisa narik kesimpulan gini. Betul. Oh enggak dong, belum gini. Ini kan ada tuh ya kayak lowongan pekerjaan yang bukan lowongannya sih, interviewnya ya, lebih ke interviewnya kayak ada yang ada algoritmnya. Ada yang enggak ada. Atau ada yang tetap algoritma tapi kayak algoritma yang apa ya, yang basic lah, yang simple lah kayak gitu. Tapi ada yang benar-benar kayak butuh dioptimize, bahkan kayak ngarahin ke apa namanya lead code, hacker rank, butuh dioptimize gitu kan. Nah,
Nah kayak Google mungkin ya, aku nggak pernah apply gitu kan, nggak pernah interview gitu. Coba dulu. Oh gitu ya, coba dulu ya. Coba dulu. Terus kalau, gimana kah? Enak gitu. Susah. Oh ya nanti aja. Nah apa namanya? Ya tapi kan ada beberapa yang bahkan nggak ada nggak ada interview yang algoritma gitu kan. Mungkin karena ngelihat kebutuhan day to day-nya juga gitu kan. Karena kalau misalkan project yang di develop itu gak sekompleks itu gitu kan, masih ngejar ke gimana caranya produknya cepat rilis, cepat di ini, ya udah. Yang kita butuhkan adalah software engineer yang bisa menggunakan tools secara produktif. Oh, makanya di titel-titel job itu nggak jarang ada yang cuman kayak React.js developer. Memang diekspektasikan ya udah butuh produktivitas atau product engineer. Ya udah develop feature aja fokusnya gitu. Fokusnya ke sana gitu. Meanwhile kalau kita software engineer itu kan kayak broad kan, luas gitu. Biasanya lebih deep lagi. Makanya kalau software engineer biasanya aku nggak tahu ya. Kalau di ruang guru itu kan software engineer kan titelnya kan ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya kan software engineer kan software ya titelnya kan. Iya. Nah, but that's why di ruang guru ada ininya Kak. Ya seolah-olah kayak Aka belum ke ruang guru gitu ya. Anda juga di ruang guru sebelumnya, Ya ada tes algoritmanya. Sorry, ini sebut merek gak apa-apa? Ya kan gak apa-apa. Kita gak mencela atau apapun gitu kan. Ya soalnya kan siapa tahu sponsor masuk kan. Oh gitu ya. Iya, itu aku ngerasain juga sih. Kalau aku lihat teman-teman karena emang kepake case-nya. Kayak apa ya? Again yang tadi ya, kalau misalkan produknya itu udah jadi, udah dirilis, ya nextnya kan bukan hanya ngomongin kayak, kita cepet-cepetan bikin fitur, cepet-cepetan rilis, enggak. Tapi kayak maintain-nya sih. Iya, gimana caranya kita bisa nge-maintain ini, bisa nge-improve performance-nya gitu. Karena banyak case-case tuh yang kayak butuh nge-improve sebuah problem lah, misalkan performance-nya butuh di-improve dan kawan-kawan, dan kadang menggunakan satu library itu kayak gak cukup gitu. Kadang kayak perlu ngekombinasiin satu library dengan library yang lain gitu kan. Iya. Atau kayak bisa jadi bikin tooling custom sendiri tapi memanfaatkan filosofis yang ada di library tertentu terus jadiin satu yang cocok dengan case kita gitu. Nah, makanya mungkin di company-company yang seperti ini algoritma tuh jadi hal yang penting dan semakin butuh, semakin dikuak lagi tuh skill algoritmanya gitu. Kalau misalnya bayangin ya disuruh bikin suatu katakanlah X-state sendiri gitu kan. Atau mau gak mau kita ngimplement yang algoritma tadi kalau yang konteksnya pakai X-state graph. Kan produknya tentang ini ya, mungkin produknya tentang bikin bikin UI builder yang ada konsep finish set mesinnya, tinggal drag and drop dan kawan-kawan ya. Berarti kan harus dulu kamu bikin drag and drop sih kayaknya ya. Yang gak sekompleks itu sih. Di mana tuh? Gitu. Oh ya, yang dulu lah ya. Gak sekompleks itu. Gak kerasa algoritmanya, Pak. Gak kerasa. Kerasa. Tapi gak yang sekompleks inilah bikin kayak fit malu. Masih ada tooling yang bisa nge-support kamu. Masih ada beberapa. Sih. Kalau yang baru-baru ini kan bikin tooling-tooling juga tuh. Nah itu kerasa gak? Masih belum. Waduh. Ya, seolah-olah kayak padahal gitu tuh gila banget sih toolingnya sih itu sih. Itu sangat bermanfaat bagi umat itu. Apa sih? Itu masih ini apa sih? toolingmu yang kemarin. Apa? Yo. Lanjut. Itu loh, yang universal itu loh. Udah dikode tuh. Yang universal. Udah dikode. Apa sih? Yang universal. Udah dikode. Iya. Oke, mungkin aku langsung recap ya. Tadi kita ngobrolin soal pertanyaan nih. Ya ntar part 2. Kalau rame lanjut part 2. Bisa ya kayak gitu ya, editor ya. Lanjut part 2. Udah dikode-kode dari tadi. Ya, ini kalau aku recap kenapa seorang software engineer yang sudah memiliki pengalaman untuk ngebikin banyak project bisa jadi dia skill algoritmanya gak kerasa, dan ketika ngerjain soal-soal algoritma itu bisa jadi masih terintimidasi atau masih bingung. Itu karena kenyataannya adalah ketika kita bikin project untuk production dan untuk real client gitu, kebanyakan ya kita emang harus pakai tooling gitu. Kenapa? Karena kalau gak pakai tooling ya mau berapa lama ngerjainnya kayak gitu kan. Nah, tapi efek sampingnya karena menggunakan tooling
algoritma, konsep-konsep algoritma yang ada di tooling tersebut, kita jadi gak ke apa Just ya, take jadi it for gak granted. just ya udah dapat aja gitu kan, gak ke Ya, asah gitu. kita percayalah sama tooling-tooling itu. Kita percayalah pada toolingnya gitu kan. Kalau ngebug tinggal ke GitHub issue. Kita isu ya. Ini ngebug nih ada isu nih gitu kan. Iya, pasti ada yang nge-solve gitu kan. Marah-marah udah kan. Ya gitu ya. Kamu marah-marah gitu. Apa nih gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan mau nge-improve, tapi cara nge-improve-nya itu bukan dengan ngerjain soal-soal algoritma, tapi pengen tetap kayak sambil nge-develop project, caranya adalah bisa jadi kayak bikin personal project, side project, Betul. dan coba menerapkan tooling-tooling tadi itu sendiri gitu ya, Iya. gak di apa namanya, Atau algoritma ya. atau algoritma itu sendiri gitu, karena ya gak bisa gak bisa dipakai di production gitu kan. Terus cara lainnya adalah tadi dengan kontribusi ke open source, gitu kan, kayak Hmm. Sorry editor kita lagi. editornya Bung Salto. Ini kayaknya editor pas pemain debut ini kayaknya ini. Ya karena ya again ya, balik ke yang open source tadi, karena dengan apa namanya, nerapin lagi kontribusi ke open source, kita bisa tahu cara kerjanya, terus mungkin kita bisa nge-improve juga gitu kan. Betul. Itu mungkin kalau udah level yang wah gitu ya, kontribusi Kayaknya- ke open source gitu. Kayaknya jangan sampai kayak gimana ya, kayak nggak sampai ke kontribusi, kayak ngebongkar aja udah. Iya, ngebong aja udah sangat kerasa improve. sih, Iya, udah iya, kerasa iya, iya. Kamu ngomongin improve terlalu jauh. apa? Ngomongin improve yang udah eksis toolingnya. Iya, 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 Kejauhan betul, sih. kayak kejauhan. Ngebongkar aja lah gitu kan, ngebongkar aja lah. Aku akan mengimprove React gitu kayak seolah-olah kayak gampang banget gitu. Mahamin codingannya aja kayak wah, Setahun kayaknya gak cukup ya. banyak banget kan. Ngebongkar React Iya, gitu. Iya, benar. Ya, itu yang aku sama mungkin dari Ilham sama Dani, mungkin ada yang Kata-kata kelewat tadi. Iya. Kata-kata terakhir. Dari saya belum ada lagi sih sebenarnya. Ya tadi mungkin coba meskipun itu ya, meskipun kita nggak punya referensi project gitu ya, dibuat-buat aja itu untuk nerapin algoritma. Terus coba ya ke platform-platform kayak LeetCode, HackerRank Kalau gitu. mau soal-soal. Iya, kalau soal-soal yang ada levelnya ya. Yang levelnya kan ada yang hard, medium. Jadi coba-coba aja gitu. Main-main aja di situ gitu. Coba yang dari isi ya. Ya? Coba yang dari isi. Iya, coba yang dari Kadang yang isi. isi udah hard gitu. Iya, ini kayaknya bukan easy deh. Iya. Ya coba-coba main-main ke sana sih sebenarnya. Satu hari satu soal itu oke lah gitu. Iya. Mantap. Jangan pas interview aja main-mainnya. Setelah interview udah ditinggal gitu. Iya. Sama kayak ibadah sih, kayak dekat banget gitu kan kalau. Iya, kalau Astagfirullah. Astagfirullah. Begitulah manusia. Kalau lagi ada musibah, lagi ada apa gitu deket Iya. banget gitu kan. Happy udah gitu. Udah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, mungkin Dani Dadi gimana? kata-kata penutup dan doa mungkin. Udah ada doanya. Ya, satu hal yang pengen aku highlight adalah, dan sebenarnya ini aku realize dan dapetin dari mentorku. Wis, Ya, mantap. halo Mas Yoka. Wis, luar biasa. Jadi Halo apa Mas ya? Yoka. At the end kita tuh software engineer sih. Kayak front end, back end, ya it's just a title gitu. Iya, Tapi at the end kita ya software engineer. Yap. Jadinya kayak kalau misal ada fundamental yang yang mesti kita perdalam, ya udah perdalam. Dimana soulnya menurutku kalau in terms of software engineering adalah data structure dan algorithm sih. Dan problem solvingnya Betul. itu ya. Jadi ya oke, sekarang memang kita banyak dibantu sama tooling dan Yap. framework library di luar sana. Oke, itu memang ngebantu banget gitu. Tapi ya ada memang kadang ada kan suatu case di mana kayak ada bug mungkin di library-nya sehingga kita nggak bisa perform, atau kayak kita mesti ngebikin sendiri dan lain-lain gitu. Yap. Nah, ya udah gitu. Itulah yang nanti akan menjadi pembuktian kayak apakah kita beneran software engineer atau enggak gitu. Nah, jadinya menurutku jangan di skip sih. Maksudnya kayak tetap harus dipelajarin gitu. Karena apalagi kita mau naik level nih kayak lead gitu kan. Itu makin hari kan pemahaman teknikalnya mesti semakin solid dan semakin kuat gitu. Jadi ya again gitu. Dari tooling-tooling dan frame auto library tadi, jangan just take it for granted, tapi juga coba nih kita ulik gitu. Kadang aku nggak tahu, aku sendiri kadang ketika pakai itu suka penasaran gitu, kayak
ini implementasi under the hood-nya kayak gimana ya? Kayak kok bisa se-magic ini? Pernah gak sih kayak gitu kan? Ya. Kok bisa se-magic ini? Sakti banget nih framework kepikiran gitu kan. Ini gimana pas ngerjain fitur? Gimana diulik terus fiturnya gak selesai. Kayak gitu. Maksudnya kayak kita kan juga pasti ada waktu luang untuk ngulik kan. Iya. Waktu belajar di luar jam kerja kita. Nah, itu ya bisa gitu. Kayak jangan matikan rasa penasaran kita gitu. Ya udah ikutin karena ya dengan rasa penasaran itu kita juga bakal bisa improve kemana-mana gitu kan. Itu kan yang ngelit kita untuk bisa belajar terus-menerus ya. Iya, benar. Dan nggak pernah puas juga karena kita juga bukan kita ya, gue tau. Ya harusnya kita juga sama-sama sadar karena semakin kita belajar gitu, semakin kita ngerasa kalau kita tuh nggak tahu apa-apa kan. Ya itu, itu juga paradoksnya. Bijak sekali, Luar bijak biasa. sekali. Luar biasa. Sekarang hari Minggu. Mulai ini mulai ya besok kan suasana bijak-bijaknya mulai ya, besok kan udah mau hijrah kan. Ya, mau weekday. Jadi udah bijak lagi Udah sudah. bijak lagi. Ya itu sih kalau dari aku. Ya, Oke, mantap sekali obrolan kita di OP kali ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman juga gitu ya. Karena ini ya tadi banyak dialami teman-teman software engineer. Aku juga ngalamin, Ilham sempat ngalamin dan Ya juga aku ngalamin. alami. Semua iya. ngalamin gitu kan. Nah, semua alami. semua ngalamin gitu kan. Moga-moga kayak bisa ngebantu lah buat nge-improve skill algoritmanya. Jadi nanti ketika suatu saat nanti dibutuhkan skill algoritma ini, kita bisa menerapkannya lah kayak gitu, gak yang bingung dan kawan-kawan kayak gitu. Ya, ibaratkan ini algoritma data structure itu ibadahnya, sholatnya lah. Oh, Apa sih? Ya kan kalau sus aja. Gak paham. ya kan ada kata-kata kan kalau sholatnya benar semuanya jadi benar kan. Oh iya. Kalau algoritma luar data structure-nya biasa, benar semuanya jadi benar gitu. luar biasa. Masya Allah. Ya salam. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Oke, kalau gitu kita closing aja. Ini kayaknya kita sedikit-sedikit menyerempet ke dakwah ini. Dakwah coding. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen-komen seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan atau ada masukan-masukan lainnya, pendapat-pendapat lainnya. Jangan lupa like juga, jangan lupa di-share juga ke teman-teman yang juga mengalami hal yang sama kayak tadi gitu kan. Siapa tahu juga kebantu gitu dengan adanya obrolan ini. Ya itu aja mungkin. Thank you teman-teman yang nonton. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Carilah aku, mereka letakkanku di mana-mana. Yuk.